Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan data terkini mengenai penyakit tuberkulosis atau TBC yang masih menjadi persoalan kesehatan serius di Indonesia. Menurut Tito, TBC paling banyak ditemukan di Provinsi Papua, meskipun kasus penyakit ini juga tersebar di berbagai wilayah lain. Ia menilai bahwa TBC masih dipandang sebelah mata dan belum mendapatkan perhatian serius dari masyarakat maupun pihak terkait, meskipun sebenarnya penyakit ini memiliki penanganan yang jelas dan efektif. Pemaparan tersebut disampaikan Tito dalam pembukaan rapat koordinasi dengan pejabat daerah se-Indonesia, yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Jatinangor, Sumedang, pada Senin, 27 Oktober 2025. Tito menekankan bahwa TBC merupakan penyakit menular yang dapat dicegah dan disembuhkan, karena tersedia vaksin serta obat yang efektif. Namun, kurangnya kesadaran dan penanganan serius membuat penyakit ini tetap menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Tito membandingkan penanganan TBC dengan respons pemerintah saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Saat itu, seluruh pihak bergerak cepat untuk menanggulangi virus yang belum memiliki vaksin maupun obat. Vaksin dibuat secara darurat, dan antivirus dikembangkan untuk menekan penyebaran penyakit. Menurut Tito, penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa jika ada keseriusan, respons cepat dapat menekan dampak penyakit, sedangkan TBC, meskipun sudah ada obat dan vaksin, masih belum ditangani dengan serius. Dalam konteks penanganan TBC, Tito menekankan pentingnya kesediaan masyarakat untuk dikarantina apabila terdiagnosis. Proses karantina dan pengobatan selama 6 bulan dianggap sangat krusial agar pasien dapat sembuh sepenuhnya dan mencegah penularan lebih luas. Ia menjelaskan bahwa penyakit ini telah dikenal sejak lama, tercatat sejak tahun 1923, dan bahkan menjadi materi pelajaran di sekolah dasar. Menurut Tito, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengobatan dan isolasi sangat menentukan keberhasilan upaya pengendalian TBC. Selain itu, Tito menyoroti tingginya angka TBC di Indonesia. Negara ini menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah India, dengan banyak kasus kematian akibat TBC yang terjadi selain penyakit jantung. Hal ini menunjukkan bahwa TBC tetap menjadi persoalan kesehatan publik yang serius dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan penanganan, penyuluhan, serta akses masyarakat terhadap vaksin dan obat-obatan yang diperlukan. Tito juga mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap risiko TBC masih rendah. Banyak pasien yang menunda pengobatan atau tidak mengikuti prosedur karantina sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih luas. Ia menegaskan bahwa penanganan TBC bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi, memantau, dan memberikan dukungan bagi pasien. Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa pengendalian TBC harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan melalui vaksinasi, deteksi dini, hingga pengobatan tuntas bagi pasien. Upaya ini menjadi kunci untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC di Indonesia. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengendalian TBC akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan beban ekonomi akibat penyakit menular ini. Dengan penekanan pada pentingnya kesadaran, koordinasi lintas sektor, dan penanganan medis yang tepat, Tito berharap Indonesia dapat menekan angka TBC secara signifikan. Ia menegaskan bahwa semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat, memiliki peran penting dalam upaya ini. Penanganan serius dan konsisten terhadap TBC diyakini dapat menyelamatkan jutaan nyawa, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Papua. Tito menutup pemaparannya dengan peringatan bahwa TBC masih menjadi ancaman kesehatan yang serius di Indonesia, dan penanganan yang tepat harus menjadi prioritas nasional. Dengan kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah yang kuat, penyebaran TBC dapat ditekan, pasien dapat sembuh sepenuhnya, dan Indonesia dapat bergerak lebih dekat untuk menurunkan angka kasus penyakit menular ini di tingkat global. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.